Hmm. Perkenalkan kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Afifa, Diva, dan Iko akan mempresentasikan tentang korelasi Pearson dan korelasi Spearman. Perbedaan korelasi Spearman dan Pearson. Spearman merupakan uji non-parametrik, sedangkan Pearson merupakan uji parametrik yang menguji hubungan antara dua variabel yang dapat dideskripsikan menggunakan fungsi monotonik. Korelasi Pearson mengevaluasi hubungan linier antara dua variabel berulang. Suatu hubungan linier jika terdapat perubahan pada satu variabel yang berkaitan dengan perubahan proporsional pada variabel lain. Contohnya menggunakan korelasi Pearson untuk mengevaluasi apakah kenaikan temperatur pada fasilitas produk snack coklat berkaitan dengan berkurangnya ketebalan coating coklat. Korelasi Rank-Spearman mengevaluasi hubungan monotonik antara dua variabel berulang atau variabel ordinal. Koefisien dari korelasi Spearman berdasarkan nilai peringkat setiap variabel. Berikut adalah rumus untuk koefisien produk Pearson. Kegunaannya yaitu untuk menguji signifikansi hubungan dua variabel dan untuk mengetahui kuat lemah hubungan. Persyaratannya, data harus berskala interval atau rasio, data dapat berdistribusi normal, dan signifikasi nilai R hitung dibandingkan dengan R tabel. Berikut adalah contoh penerapan dari Pearson, yaitu penelitian yang mengkaitkan antara kualitas air, parameter pH, dengan jarak sumber air dengan sumber pencemar. Hipotesisnya, tidak ada hubungan antara jarak sumber air dengan sumber pencemar dengan kualitas air, dan semakin jauh jarak sumber air dengan sumber pencemar diikuti dengan semakin tinggi pH. Berikut adalah rumus statistik penguji dan perhitungan rumus statistik pengujinya. Kesimpulannya, semakin jauh jarak sumber air dengan sumber pencemar diikuti dengan semakin tinggi pH pada alfa sama dengan 1%. Untuk pengkategorian hubungannya, kategori hubungannya sangat kuat. Dengan nilai tabel pada tabel R momen produk Pearsonnya, uji satu sisi, alfa sama dengan 1%, DF sama dengan 28, nilai R tabel sama dengan 0,423. Berikut kita menuju ke pengujian signifikasi yang dapat menggunakan rumus sebagai berikut. T sama dengan nilai T hitung, yaitu uji signifikasi T hitung dibandingkan dengan T distribusi student. Seperti yang di lampiran kedua. R itu sama dengan koefisien korelasi momen produk version, N besar itu banyaknya sampel. Nah, ini ada satu contoh soal. Untuk penyelesaiannya, yang A itu hipotesis, AO, R sama dengan 0, tidak ada hubungan antara kualitas air dengan jarak sumber air dengan sumber pencemar. AA, R lebih dari 0, sama dengan ada hubungan antara kualitas air dengan jarak sumber air dengan sumber pencemar. Nah, untuk level signifikasi itu sendiri, alfa sama dengan 1%, sama dengan 0,01. Nah, berikut adalah rumus statistik penguji signifikasi tersebut. Next. Nah, ini untuk pengkategorian hubungan, kategori hubungan sangat kuat. Nilai tabel pada tabel R momen produk Pearson, uji satu sisi, alfa sama dengan 1%, DF sama dengan 29, nilai R tabel sama dengan 0,423, seperti yang di lampiran ketiga. Kesimpulannya, semakin jauh jarak sumber air dengan sumber pencemar, diikuti dengan semakin tinggi pH pada alfa, alfa sama dengan 1%. Untuk selanjutnya ini koefisien korelasi tata jenjang atau rank Spearman dengan rumus bisa dilihat di layar yang keterangan. Rho adalah koefisiensi korelasi tata jenjang Spearman. Dia beda ranknya variabel pertama dengan variabel kedua dan N itu banyaknya sampel. Kemudian kegunaan dari
koefisien korelasi Spearman ini untuk menguji signifikansi hubungan dua variabel dan mengetahui kuat lemahnya hubungan. Dengan syarat datanya itu berskala ordinal, interval atau rasio, dan uji signifikasi RHO ini mengikuti persyaratan tabel RHO. Berikut adalah contoh soalnya. Bisa terlihat penerapannya berdasarkan hasil penelitian hubungan tingkat pengetahuan kelompok masyarakat dengan insiden diare yang didapatkan data sebagai berikut. Kemudian hipotesisnya, HO dibanding rho sama dengan 0, tidak ada hubungan antara pengetahuan dan insiden diare. HA dibanding rho kurang dari 0, semakin tinggi pengetahuan diikuti dengan semakin rendahnya insiden diare, dengan si alfanya ini 0,05, dan rumus statis penguji seperti rumus rho yang sebelumnya tadi. Kemudian di sini didapatkan DF-nya atau banyaknya datanya 14 dengan nilai uji tabel rho-nya alfanya 5%, DF 14, nilai rho tabelnya 0,456. Dengan kesimpulan, semakin tinggi pengetahuan, maka semakin rendahnya insiden diare dengan alfa 5%. Dengan uji signifikasi menggunakan rumus Z sebagai berikut dengan keterangan Z ini adalah uji signifikasi dibandingkan dengan nilai Z tabel kurva normal. Kemudian rho ini koefisien korelasi tata jangka Spearman, N banyaknya sampel. Kemudian untuk daerah penolakan bisa dilihat di gambar menggunakan rumus sebagai berikut yang berarti H0 ditolak dan HA diterima. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.